Oke, kembali lagi di channel Farhan Gembil. Nah, untuk yang sekarang ini kita akan bertanya kembali nih kepada guru nih. Nah, ini saya mau nanya lagi nih Bang. Karena kan saya juga sering dapat DM ataupun pesan WhatsApp gitu dari yang nanyain tentang ikan lohan juga. Ya. Tuh, dia nanya gini, Om, itu cencu murni nggak bahannya? Nah itu tuh saya kan yang awam nih, sebenarnya nih yang awam, belum terlalu mengerti lah apa dibilang maksud cencu murni itu. Nah dan satu lagi, nah di kalangan pemain-pemain lohan atau yang udah biasa itu ada istilah silang-silangan gitu maksudnya. Ya. Itu maksudnya beda cencu murni atau yang silangan itu gimana sih sebenarnya? Gini ya, kalau menurut gue pribadi, ya mungkin persepsinya lebih berbeda. Karena yang namanya lohan itu kan dia ikan yang tadi abang bilang persilangan. Kayak tadi ada yang ngomong, ada pertanyaan cencu murni. Nah lohan itu dia tuh ikan hybrid. Itu hybrid ya. Dia ikan itu dia itu bakal disilang sama ikan-ikan lohan juga, cuman dia bisa disilang sama cinghua, sama kampa gitu ya. Nah kalau cencu murni itu kalau saya bilang ya mungkin kalau buat penilaian sekarang ya itu mungkin sedikit lah. Cencu murninya itu mungkin sedikit karena kebanyakan dia di cross lagi. Berarti disilang-silang lagi Ya, terus disilang gitu ya. Karena dia buat dapetin kriteria kontesnya itu. Karena kan lohan lebih dominan ke kontes. Adapun yang kayak penghobi itu lebih sedikit lah. Bisa dibilang lebih sedikit lah daripada buat penghobi kontes. Nah karakternya itu juga banyak. Berarti berkarakter juga berkarakter, ya. Setiap lohan tuh ada karakter masing-masing. Karena lohan kan dia setiap orang itu kadang dia buat ngebreed itu kan bakal bikin serial. Iya. Persepsi setiap orang tuh masing-masing. Nah kalau gua pribadi yang namanya cencu murni itu udah sedikit banget. Udah sedikit buat banget ya. Sekarang ya bang, buat sekarang ini. Karena dia bakal ada persilangan sama cinghua. Berarti besar kemungkinan yang cencu murni itu disilang lagi gitu ya. Disilang lagi. Kalau kadang dia tuh nyari kenapa harus disilang sama cinghua, dia nyari di ekor. Kalau buat pertama itu biasanya dia nggak bakal dapat di muti cencunya nggak dapat. Mutiara gitu ya. Muti cencunya nggak bakal dapat. Karena dia di cross entah itu sama kampa F-bar yang lebih lama lagi ya kayak sin gitu. Itu dia berproses bang, dia bisa 3-4 entah 5 kali gitu bakal ngedapetin cencunya itu. Kenapa orang sekarang bilang, banyak yang bilang juga ikan sekarang tuh ACDC. Iya, saya juga pernah dengar tuh. Maksud ibaratnya ada bilang segini ACDC. Saya juga sebenarnya kurang maksudnya nggak asing, tapi saya kurang ngerti maksudnya ACDC itu apa sih? Tadi jawab dulu. Izin ngokok dulu. Nah, boleh. Biar gak kaku. Iya, saya udah ngebul. Maaf ya. Aja. Kalau menurut gue pribadi bang, kalau ACDC ya 2 genetik yang jadi satu. Iya. Entah itu dari anatomi, entah itu dari karakter. Kadang dari muti pun kita bisa masuk itu di 2 kelas. 2 kelas malah ya? Bisa masuk di 2 kelas. Kadang kita masukin ke cencu, ntar di arena kontes dia bisa pindah ke
Tsinghua. Cuman kalau Tsinghua itu bisa dilihat dari face-nya aja udah bisa dilihat. Itu ACDC tadi ya. Iya. Nah, itu ACDC itu A C D C itu singkatan kepanjangan atau gimana sih? Gua pun juga kurang paham itu ACDC. Cuman itu tuh kayak dua genetik yang bersatu gitu kan. Oh iya. Ah. Oh, ada yang nyaut tuh. Nah, Iya. orangnya jauh. Iya, jauh soalnya. Dia jangan dia yang lebih paham kali ya. Wah. Om. Ya. Om jangan ngintip-ngintip dah, Om. Rasanya jadi nervous dah. Waduh. Nah, itu tadi. Nah, jadi saya juga nih mau nanya nih. Nah, ini kan ada pakan nih. Ada pakan nih. Ada pakan nih. Ini pakan MP mus pellet nih. Nah, ini pellet biasa untuk umpanin ikan yang ada di sini, Om ya? Semuanya pakai ini. Oh, tuh. Boleh tahu nih kandungannya apa sih sebenarnya? Kandungannya simple sih, Bang. Simple ya. Cuman ya kalau kita mau bikin warna, kita tinggal kasih karopil. Oh, karopil. Kalau Oh, berarti sekarang ini bisa- pellet yang masih bisa di mix lagi. Bisa. Oh, iya. Kita kalau gua sendiri pakai buat ngerekatin si karopil atau lukantin itu pakai Scott. Oke. Sama dari dasar pelet gampang kok, hampir semua pemain lohan itu dia pakai kok gitu. Iya. Cuman karena gua di sini kayak buat pemakaian udah cocok, buat sendiri makan sehari-hari gua mix lagi gitu. Nah, jadi kalau untuk cara dapetinnya gimana nih? Gampang, Gampang ya. tinggal pesen aja. Masih tinggal pesan aja kapan gitu. DM atau Iya, di tuh. WA gitu. Tuh, tinggal di DM di IG ataupun di Ah. Messenger di Facebook Majindo. Nah, tuh mantap. Iya. Ini pelletnya biasa si abang ini ngasih ikan makannya pakai ini, pellet ini. Nah, oke. Kembali lagi ke pertanyaan ini. Nih. Ikan yang maksudnya biasanya hasil dari persilangan itu yang dari cencuk murni entah disilang entah ke kampak dari entah ke apa. Biasanya itu yang lebih dominan terlihatnya itu hasil anakan itu bagaimana sih? Kalau hasil kita lihat dari anatomi ya, Bang. Anatomi ya. Nah, yang paling gampang ya face lah mukanya. Face ya. Muka, ekor, kalau muti kadang cenderung lari gitu. Karena lohan kan balik lagi ikan hybrid, jadi dia ikan persilangan. Iya. Jadi nggak bisa kita tentuin gitu. Apalagi kita mix-nya, kita cross-nya lagi sama Tsinghua. Sama kampak ya. Sama kampak. Kenapa? Yang gue bilang paling gampang itu face, dia lebih lari ke Tsinghua. Gitu. Karena kadang kita nyari cuman genetik Tsinghuanya itu biar masuk gitu. Dan Tsinghua kan yang paling, kalau benar-benar itu Tsinghua itu kan kelihatan dari face sama ekor. Gitu. Kalau muti itu paling ya dominan satu karakter, dua udah banyak banget kalau di kampak. Gitu. Iya. Oh, berarti tujuan dari silangan ini berarti memiliki tujuan tersendiri gitu ya. Tiap orang masing-masing sih. Punya tujuan tersendiri kalau disilang begini ya. Iya. Mungkin dia pengen ini dan hasilnya begini atau bagaimana lah, begitulah ya. Itu nggak bisa yang namanya berproses, Bang, gitu kan. Gitu. Kita mau nyetak apapun, apalagi lohan gitu, ikan hybrid gitu, ikan persilangan, kita mau apalagi yang tadi abang bilang, yang namanya ACDC itu bisa jadi dua bentuk gitu, jadi dua karakter gitu. Iya. Kalau cencu murni itu ya sedikit banget, Bang, sekarang gitu. Sedikit ya. Udah sedikit kalau darahannya ya. Karena dia persilangan ke kampanye tuh buat ngebuang si kampa itu susah. Dia harus hybrid lagi tuh berkali-kali ya.
kita buat dapetin tuh genetik, ngebalikin lagi ke Cencu itu ya lumayan susah. Iya. Kadang juga saya dengar cerita teman-teman yang ngebreed juga, dari proses ngebreednya ya ada yang jadi, ada yang enggak, begitu ya. Kalau jadi itu pun belum tentu itu hasilnya, ya itu disilang lagi. Ya, memang sangat panjang kali itu prosesnya. Nah, jadi ya banyak sih di awal tadi saya bilang nanya, ini Cencu murni nggak segala macam. Nah itu saya agak sedikit takut salah aja jawabnya sebenarnya gitu. Ya, karena kan saya awam nih. Sebenarnya nggak usah takut salah menjawabnya sih bang gitu. Tinggal kita ngejawab apa yang bisa kita jawab gitu. Iya. Kan soalnya setiap orang kan masing-masing. Jawaban persepsi orang tuh masing-masing. Yang ntar bakal dia dapat info lagi dari orang ini, entah dari si A, ntar Cencu murni tuh yang karakternya begini loh bang gitu. Nah dari abang ternyata berbeda lagi. Nah setiap orang itu pasti bertanya, nggak bakal dari satu orang. Banyak orang yang bakal ditanya gitu. Cuman kalau menurut gua Cencu itu banyak karakter. Karakternya banyak, yang dibilang Cencu murni itu karakternya banyak. Karena dia tuh dari karakter mutinya itu tuh banyak banget bang. Nah ini ya, jadi saya keinget lagi nih. Kalau untuk Cencu karakternya, Iban ini kita ngeliat ikan nih. Kalau Ibannya untuk kita bilang nih, ini genetik Cencunya kuat. Nah ini genetik CH-nya kuat. Nah itu dilihat dari mananya tuh? Pada umumnya aja dah gitu. Ya. Kalau itu kalau gua ngelihat dari face sama muti, karakter muti. Oh karakter muti ya. Kadang kita lihat dari karakter muti ya. Karakter muti lebih banyak ke Cencu. Karena kadang Cencu tuh banyak paduannya mutinya. Entah itu cacing, entar sehabis di dalam cacing itu kan ada liukan tuh, kayak cacingnya itu kan, itu ada bakal keluar kayak rintik. Nah kalau karakter Cinghua itu lebih ke jagung. Lebih ke jagung sebenarnya kalau Cinghua dulu ya. Cuman kalau sekarang udah banyak mix-nya ya. Dan dibilang Cinghua pun kadang kita juga bingung. Kita masukin ke kelas Cencu kok dipindah ke Cinghua gitu. Ada begitu ya. Karena kan kadang saya juga ikut kontes juga, ke arena kontes, lihat-lihat, kadang ngurusin punya sendiri juga pas ikut kontes, disuruh ngurusin punya orang di arena kontes gitu. Kadang persepsi kita sama dewan juri itu kadang sama kadang berbeda. Karena di ininya itu apa, di karakter muti sama karakter di face-nya dia tuh kadang kelihatan bang. Kalau Cinghua itu lebih cenderung bibirnya tipis. Cinghua itu bibirnya tipis ya. Pipinya tirus. Kalau Cencu itu pipinya lebih tembem, bibirnya agak tebel. Kalau yang bawah nyakil. Berarti kalau untuk bibirnya tipis itu berarti punya gen CH gitu ya? Kebanyakan seperti itu. Karena saya juga kadang sering megang ikan yang begitu. Ya dari pengalaman saya pribadi aja sih bang kayak begitu. Enggak. Kalau namanya ikan ACDC itu kita bilang dia, wah ini ke CH, ini ke Cencu, itu rada susah. Kadang yang bisa nentuin itu di arena gitu. Kadang kalau kita cuman ngomong doang, kita juga takut dibilang sotoy. Kembali ke pakarnya lah kayak begitulah ya. Kembali ke juri. Memang udah terukur lah kok bagi orang itu. Oke. Teman-teman, jadi beginilah suasananya. Jadi pertanyaan saya juga alhamdulillah sudah terjawab. Nah, jadi itu tadi yang persilangan itu memiliki maksud dan tujuan sebenarnya tuh. Jadi
maksud dan tujuan ya dia pengen ini, pengen begini ya. Tapi pun itu dengan waktu yang sangat panjang itu, sangat panjang. Stepnya juga banyak itu. Nah, dan alhamdulillah juga saya juga tahu tadi ikan yang punya gen kamfa itu, gen CH itu dilihat dari sebelah mananya, dan maupun juga senju itu dilihat dari mananya. Nah, itu tadi itu. Nah, jadi alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Sama-sama.